Seorang pria bernama Ramli, 54 tahun, mengalami luka parah seusai diterkam harimau di kebun kopi. Kejadian itu berlokasi tepatnya di Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin Jambi, Riau, tepatnya pada Rabu 25 Juni 2025 kemarin. Peristiwa naas itu terjadi saat korban hendak beristirahat makan siang seusai memanen kopi di kebun. Selepas makan dan hendak turun dari pondok, tiba-tiba korban disergap oleh 2 ekor harimau. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jambi yaitu Frankie Widata. Baik rekan Frankie, bisa untuk laporan selengkapnya rekan. Baik, Arin dan Tribuners mana berada, benar memang bahwa ada seorang korban menjadi korban dari terkaman 2 harimau yang terjadi di Kabupaten Merangin. Saya jelaskan di sini jadi bahwasanya memang korban ini bernama Ramli, berumur 54 tahun, merupakan warga Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin Jambi. Eh, Pada saat kejadian, menurut sumber dari salah satu korban, keluarga korban seperti itu, menjelaskan bahwa uh, kira pada setelah sholat subuh, Bapak Ramli itu uh, apa namanya, Allah seperti itu. Dan setelah sarang Bapak Ramli kemudian meminta izin kepada keluarga untuk berangkat ke kebun seperti itu yang berada di Desa Birun. Dan bisa saya jelaskan bahwasanya rumah dari Bapak Ramli, si korban dari rekaman harimau ini, adalah rumahnya di Desa Bungo Tanjung, tepatnya di Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin Jambi. Sedangkan untuk kebunnya itu berada di Desa Birun, di Kecamatan Pangkalan Jambu. Dan jarak antara rumah dengan kebun itu berjarak sekitar 4 kilometer lebihnya. Dan pada saat minta pada kemudian Bapak Ramli berangkat ke kebun. Setelah sampai ke kebun, Bapak Ramli rencananya akan memanen kopi, buah kopi seperti itu. Dan pada saat Bapak Ramli beristirahat untuk makan seperti itu, setelah Bapak Ramli itu makan, tiba-tiba pada saat Bapak Ramli turun dari pondok, ya pondoknya yang ada di kebun, diseret oleh atau diterkam oleh 2 ekor harimau seperti itu. Dan pada saat itu juga, pada saat kejadian, orang ini sempat untuk mengelak berlawan, tapi si harimau ini langsung makan dan mencar, kemudian menggigit dari korban ini sendiri seperti itu, yang mengakibatkan si korban ini terentang, dan setelah itu si korban menghindari dan mencoba untuk melarikan diri dan berteriak meminta tolong kepada petani di sekitar lahan kebunnya. Dan untung saja pada saat itu ada salah satu petani yang mendengar dan membantu korban untuk dibawa langsung ke jalan, uh, di pinggir jalan lintas antara Merangin dengan Kerinci seperti itu. Dan setelah itu sekujur tubuhnya dipenuhi oleh darah dan banyak luka. Kemudian setelah korban dibantu oleh petani di pinggir jalan, dan petani tersebut langsung menghubungi salah satu babinsa yang ada di Koramil Sungai Manau, dan segera langsung babinsa dari Koramil Sungai Manau itu membantu korban dengan dinaiki ambulan dan langsung dibawa ke ke puskesmas Sungai Manau. Karena memang keterbatasan fasilitas di puskesmas Sungai Manau, akhirnya korban dibawa atau dirujuk langsung ke rumah sakit Kolonel Abun Jani Bangko seperti itu. Dan bisa saya jelaskan juga Tribuners, untuk keterangan dari Harwadi selaku keluarga korban menjelaskan bahwa untuk luka yang diderita oleh korban itu sendiri, itu yang pertama luka akibat dari cakaran harimau, itu ada di bagian mulut dan hidung yang mengakibatkan batang hidung korban patah, gigi yang rontok, dan rahangnya juga ada yang terkena cakaran seperti itu. Dan juga ada di bagian badan ada juga bekas cakaran. Dan yang sadisnya adalah si harimau ini tadi
memakan jantung kaki ya, sebelah ke kanan dan kiri, dan juga paha korban seperti itu, sehingga mengakibatkan si korban ini terluka. Dan pada saat itu sekira pada pukul 1, korban berhasil dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Pol Abun Jani Bangko. Dan bisa saya jelaskan, untuk anggota Babinsah yang menolong korban pada saat itu adalah Bapak Serka Suwarno dan Kopda Ria yang berasal dari Koramil 42007 Sungai Mana seperti itu. Dan setelah korban dibawa ke rumah sakit, Tribun Jambi juga mendatangi rumah sakit dan kondisi korban. Yang korban sudah sadarkan diri dan juga luka-luka akibat dari terkaman harimau itu sudah itu. Dan pada pukul 21.30 malam tadi seperti itu, si korban ini dibawa atau dirujuk ke rumah sakit Raden Matahir Jambi untuk mendapatkan perawatan atau pelayanan intensif medis lebih lanjut. Dan Bapak Harwadi itu berharap kepada pihak BKSDA dan pihak-pihak terkait seperti itu agar segera menangkap 2 ekor harimau yang sudah meresahkan masyarakat di sekitar Desa Birun di Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin Jambi, karena memang saat sekarang ini kondisinya 2 ekor harimau itu masih berkeliaran di sekitar kebun kopi dari di Desa Birun di Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin Jambi. Ya, mana dari Bapak Harwadi ini selaku keluarga korban memohon atau pada pihak BKSDA untuk segera menangkap harimau. Karena memang sebagian warga di sekitar itu adalah sebagian petani, dan mereka pun takut untuk datang melarang atau berkebun seperti itu, karena memang masih adanya 2 ekor macan yang berkeliaran di sekitar kebun. Dan himbauan dari Pak Harwadi sendiri mengatakan ini Bapak Harwadi bahwa memang harimau itu adalah hewan yang dilindungi oleh orang, masyarakat atau warga pun juga itu berhak dilindungi. Artinya masyarakat atau warga itu wajib dilindungi oleh pemerintah. Nah, karena memang warga berharap agar memang bisa berladang atau bertani kembali, karena memang itulah sebagai tumpuan ekonomi bagi mereka. Terakhir, korban informasinya dirujuk ke Rumah Sakit RSUD Matahir Jambi sekira pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat malam tadi. Demikian Arin, informasi yang dapat saya kabarkan langsung dari Kabupaten Merangin Jambi. Kembali ke studio, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Frankie atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tadi pagi pas sudah sholat subuh sekitar jam 6, dia sarapan lontong di rumah. Sudah itu dia izin mau ke kebun mau manen kopi. Jadi sesudahnya manen kopi belum selesai gitu, dia istirahat capek, langsung naik ke pondok. Sudah itu dia mau mau turun ke bawah. Biasanya dia makan kan di atas pondok. Dia ada mau turun, rumah di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pangkalan Jambu. Terus dia meluncur ke kebunnya di Desa Birun, Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, dengan jarak tempuh lebih kurang 4 km dari tempat tinggal si korban ini. Jadi sudah sampainya di pondok, dia mau makan, pas turun langsung diseret oleh 2 ekor harimau. Nah, disitulah terjadi itu kontak si harimau sama si korban ini.
kalau menurut keterangan Bapak, ini kan Pak Ju kalau saya kan, kalau bahasa dusunnya, itu pas nyampe di tangga pondok, langsung diseret dia akan menghindar, melawan gitu. Ya korban itu terlentang, pertamanya dicakarnya bagian mulut hidung. Itu hidungnya kata si dokter UGD katanya patah batang hidung, giginya banyak yang rontok, terus rahangnya ada juga sebagian, itu keterangannya tadi. Sudah itu bagian badan ada juga bekas cakaran, tapi yang lebih sadisnya itu di bagian jantung kaki, sepertinya ada yang dimakan gitu. Dimakan jantung kaki sebelah kiri dan sebelah kanan. Pertamanya tidak ada orang, terus dia itu harimau itu sempat dia itu mungkin lari lah gitu kan, menghindar. Akhirnya dia lari turun ke bawah sambil manggil-manggil petani tetangga gitu kan, yang kerja di kebun. Akhirnya petani itu dengar suara minta tolong, akhirnya petani itu langsung ke sumber suara ini, ke si korban ini. Tahu-taunya udah lemas, langsung dibawa ke jalan raya. Sekitar lebih kurang pukul 11 lah gitu. Tahu di jalan itu di telepon pihak ini Babinsa. Akhirnya Babinsa itu meluncur ke atas, sekalian bawa ambulan. Pertolongan pertama langsung bawa ke puskesmas terdekat, puskesmas Sungai Manau. Bawa ke rumah sakit umum Kolonel Bonjani Bangko. Sekitaran jam 1 siang. Kalau dia dari pinggir jalan, dia akan mendaki itu dari jalan raya, jalan Bangko Kerinci, mendaki sekitar 500, enggak nyampe 1 kilo lah. Tapi dia mendaki kan. Kalau keterangan warga yang berkebun di sana, itu kalau bekas-bekas pijaan macan itu memang ada gitu kan. Tapi yang ini tadi, dia tiba-tiba gitu, tiba-tiba datang ke bawah pondok. Mungkin dia tahu mungkin ada orang di atas mungkin gitu kan. Baru ini sudah lama gitu nggak ada. Ya kalau harapan kami selaku keluarga, kami ini bertani ini kan perlu kenyamanan, perlu ketenangan. Jadi kalau bisa itu, kalau harimaunya sudah ganas seperti itu, satwa liarnya sudah ganas seperti itu, maunya ditangkap lah gitu, diamankan supaya petani bisa nyaman untuk mencari nafkah keluarganya gitu. Ya kami berharap kepada pemerintah, yakni BPKSDA, bantuan lah gitu kan untuk si korban. Masalah korban ini petani, susah cari uang. Alhamdulillah dia jalur BPJS. Pelayanan rumah sakit ini alhamdulillah memuaskan lah gitu kan. Tapi ini rumah sakit sini ya dengan kekurangan fasilitas, jadi dia menyarankan dirujuk ke rumah sakit Raden Matahir Jambi. Mudah-mudahan si korban ini cepat sembuh dan cepat beraktivitas kembali sebagai petani gitu. Ya sebenarnya ini kan termasuk hewan yang dilindungi. Ya, betul. Jadi sebaiknya hewan dilindungi, masyarakatnya dilindungi juga gitu. Masalah ini kan binatang buas. Kalau binatang buas ini dilindungi di tempat perkebunan petani, berkeliaran di kebun petani itu kan sangat-sangat dirugikan. Apalagi sekarang ini ekonomi sedang sulit. Harapan kami harimau itu ditangkap supaya kami ini nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.